Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Kita mulai ibadah kita bernyanyi. Ku bege suara, oh Yesus. Ku bege suara, oh Yesus. Ku bege suara, oh Yesus. Nama John itu maaf. Oh wow Yesus Tuhanku. Iring-iring malaikat-Ku, aturuhon mataku, asal unang-unang lihat pasahat na diriku, ku pasahat na diriku, ku pasahat na diriku, mangikuton Yesus Tuhanku. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Injil Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Demikianlah firman Tuhan. Tidak banyak orang yang suka melayani orang-orang yang tersingkir dan hina. Justru kesukaan dan kesetiaan dalam melayani orang yang hina merupakan tanda bahwa seseorang sudah menjadi anak Tuhan. Kristus mendukung masalah yang dihadapi umatnya dan menganggap dirinya sendiri berkepentingan dalam kepentingan mereka. Ia merasa dirinya sendirilah yang diterima, dikasihi, dan diakui di dalam mereka yang miskin dan hina. Jika Kristus sendiri berada di antara kita dalam kemiskinan, seberapa siapkah kita untuk menolong Dia? Dimanapun orang-orang kudus dan para pelayan jemaat miskin berada, di sanalah Kristus berada dan siap menerima kebaikan kita di dalam mereka. Kalau Yesus sudah mengidentifikasikan dirinya dengan mereka yang miskin dan hina, siapakah kita yang merasa terlalu tinggi untuk melayani mereka? Kalau kita merasa seperti itu, jangan-jangan kita belum menjadi milik Kristus, sehingga kita tidak memiliki hati Kristus yang penuh kasih. Karena itulah firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini, bahwa pada hari yang mulia nanti, perbuatan-perbuatan baik orang-orang kudus yang pertama akan diingat seluruhnya, yang terkecil dan tak berarti, bahkan secangkir air sejuk pun tidak terlupakan. Yang kedua, semua akan diperhitungkan setinggi-tingginya untuk keuntungan mereka, sebagaimana Kristus berusaha memanfaatkan sebaik-baiknya kelemahan mereka. Demikian juga Ia menghargai setinggi-tingginya pelayanan mereka. Pahala apa yang disediakan Kristus bagi mereka yang memberi makan kepada orang lapar dan memberi pakaian kepada orang yang telanjang? Yang pertama,
Kristus akan mengakui mereka sebagai saudaranya, bahkan yang paling hina sekalipun. Ia tidak akan merasa malu dan juga tidak menganggap bahwa dengan menyebut mereka saudara, hal ini akan merusak nama baiknya. Yang kedua, ia akan memperhitungkan kebaikan yang dilakukan bagi mereka itu sebagai kebaikan yang dilakukan untuk dirinya sendiri. Kamu telah melakukannya untuk aku. Ini menunjukkan rasa hormatnya kepada orang-orang miskin yang telah ditolong dan juga kepada orang-orang kaya yang telah membantu mereka. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Pargoy maang Tuhanku, para